Sukihotu, Namo Buddhaya, kalian minta semua. Senang sekali pada malam hari ini kita dapat kembali bergabung dalam kelas Abhidhamma yang akan dibawakan oleh Romo Ruby Santamoko. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kelas Abhidhamma bab 648. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mengawali kelas dengan membacakan perita-perita suci. Marilah kita membacakan nama Karagata secara bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Damo Damang Namasami Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, kepada Romo Ruby saya persilakan. Ya. Terima kasih Devi dan teman-teman semua. Selamat malam, Sukihotu, Namo Buddhaya. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Romo? Terdengar ya? Iya. Ya, baik. Sebelum kita mulai, marilah kita bersikap anjali untuk memberikan penghormatan dan keagungan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Selamat malam semuanya. Sukihotu, Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini adalah hari di mana sebentar lagi kita akan mengadakan Wesak, tapi kita masih bisa belajar Dhamma. Kita lewat 2 hari dari hari biasa karena ada acara lain di tempat yang saya harus kunjungi. Dan malam ini kita kembali untuk belajar terkait dengan pelajaran rupa ya. Izinkan saya menggunakan whiteboard ya teman-teman ya. Baik, kita hari ini masih belajar tentang rupa dari sisi, kan kita harus tahu ya bahwa rupa yang kita pelajari yang 28 ini adalah rupa yang kita bahas dari sisi yang namanya rupa samudesa gitu ya. Nah, ada 5 tahapan belajar rupa kan? Ya, kita bicara belajar rupa itu ada 5 tahapan. Yang kita pelajari hari ini adalah kita belajar rupa samudesa ya. Kita belajar rupa samudesa. Nah, kalau kita bicara rupa samudesa ini artinya adalah membahas rupa atau pengupasan dari rupa gitu ya, secara lengkap atau secara terinci ya, secara lengkap. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kita belum berbicara rupa dari pembahasan kedua, ketiga, dan keempat serta kelima. Nah, karena kita membahas rupa dari eh, secara samudesa, maka rupa 28 ini kan kita panah bagi menjadi 2 ya. Kalau teman-teman masih ingat, yaitu terkait dengan Nibbana rupa, Nibbana rupa 18 gitu ya. Lalu yang kedua adalah Anibbana rupa, rupa ke-10. Nah, kalau teman-teman juga memahami belajar Nibbana rupa itu dibagi menjadi 7 kelompok ya. 7 kelompok. Ya, kelompok pertama Mahabhuta, rupa 4 gitu ya. Dan kelompok kedua tentu kita sudah belajar adalah pasada rupa 5 ya. Pasada
rupa 5. Kelompok yang ketiga ada 11 kan? Adalah terkait dengan gocara rupa. Gocara rupa 4 gitu ya, step 7. Yang keempat, kelompok keempat adalah kelompok bawa rupa 2. Bawa rupa 2. Yang kelima, 1, 2, 3, 4. Oh, 1, 2, 3, 4. Ini yang kelima. Yang kelima adalah terkait dengan jiwita rupa 1. 1. Yang keenam, kelompok 6 adalah hahara rupa ya. Hadaya rupa dulu. Saya salah nih ya, mesti hadaya rupa ya. Hadaya baru jiwita. Rupa 1. Dan yang terakhir kemarin sudah kita bahas adalah ahara rupa 1 juga. Ini kita sudah bahas. Ya, kita sudah bahas. Yang belum kita bahas adalah terkait dengan nipana ya. Nipana ini juga kita bahas juga sebenarnya. Kan semua total jadi 11 ya. 8, 9, 10, 11. Ya, 11 ya, 11 kelompok. Kita sudah membahas yang kelompok ke-8 dalam nipana rupa yaitu pariceda. Pariceda. Rupa 2. Kita sudah bahas juga yang ke berikutnya adalah terkait winyati rupa 2. Nah, yang hari ini yang kita akan bahas 10 dan 11 yang kita akan bahas adalah terkait dengan apa? Wikara rupa ya. Wikara rupa 3 strip 5. Dan kita bahas juga yang terakhir adalah harus selesai hari ini ya. Lakana rupa 4. Jadi kita bahas hari ini seperti itu ya, apa Dev ya. Jadi biar kita bisa mendapatkan materi ilmu kita. Nah, karena kita ingin menyambut Waisak, maka kemungkinan besar minggu depan kita libur saja dulu ya, karena saya takut teman-teman masih merayakan perayaan Waisak di mana-mana. Jadi Oke. alangkah baiknya minggu depan kita libur sejenak 1 minggu Mm-mm. untuk teman-teman diizin apa namanya teman-teman bisa merayakan Waisak dengan tenang, merayakan Waisak dengan baik dan supaya juga kita bisa fresh kembali. Begitu ya teman-teman Oke, ya. baik Romo. Jadi hari ini kita selesaikan terkait dengan pelajaran Wikara Rupa 3 step 5 dan Lakana Rupa 4. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi materi yang kita bahas adalah ini kelompok ke 10. Kelompok 10 dari Anipana Rupa 10 ya. Tapi kan kita dibagi dari kelompoknya menjadi 11 ya. Kelompok 11. Jadi ini masuk dalam kategori gini deh. Supaya jangan. Ini adalah Anipana 10. Yang kelompoknya tadi sudah dibahas. Ya kelompok ke-8, ke-9, yaitu kelompok Pariceda rupa 1 dan Winyati rupa 2. Ya, sekarang kita bahas adalah yang ini. Yang ke-10. Dan nanti kita bahas tentu adalah yang ke-11. Kelompok ke-11. Ya, saya hapus. Kelompok ke-11. Nah, kelompok ke-10 adalah kita bicara Wikara. Wikara rupa
Wikara rupa 3 step 5. Nanti bulatannya ada bulatan 1, bulatan 2, bulatan 3, dan ada bulatan di atasnya nih yang ini. Yang ini nih muncul lagi di sini yaitu begini. 1, 2. Jadi bulatan ini yang di sini kayak Winyati dan Waci Winyati dia munculnya di sini lagi. Ikut ya, ikut meramaikan begitu kalimatnya ya. Nah, teman-teman, sekarang kita bicara apa itu wikara. Kalau kita bicara wikara, teman-teman sekalian, maka kalau kita lihat buku yang Mulia Sin Keminda dan buku-buku yang lain, kita akan coba lihat, kita akan amati apa itu pengertian wikara rupa gitu ya. Nah, kalau kita bicara wikara rupa, adalah kita bicaranya materi perubahan. Kita bahas di sini ya. Jadi wikara itu adalah dikenal sebagai materi perubahan. Ya, eh, oh, saya salah nih, sorry, bukan materi perubahan. Tadi ya betul ya. Kita kemarin tadi kita bicara wikara ya. Oke ya, wikara ya, materi perubahan. Kalau kita bicara materi perubahan, nanti kita lihat di buku yang Mulia Asin Kemenda ya, bahwa materi perubahan itu terdiri atas apa gitu ya. Kita lihat nih, bulatan pertama adalah kalau kalian kembali bahasa Indonesia, ya ini kan ada wilayah ketiga ya. Yang ini namanya adalah lahuta. Karena kita bicara rupa, maka menjadi rupasa lahuta. Ya, rupasa lahuta. Nah, apa sih itu rupasa lahuta? Jadi teman-teman kalau kita bicara rupasa lahuta adalah keringanan materi. Jadi teman-teman bisa dibayangkan ya, tubuh kita ini sebenarnya ringan. Coba Anda masuk angin deh. Tangan Anda pernah merasa kempleng nggak? Kami Tangerang bilangnya kempleng itu kayak 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 diangkatnya enteng banget gitu ya. Terus nggak ada tenaga. Ya kenapa? Karena kebanyakan angin. Karena kebanyakan angin, ada materinya coba hapus ya. Materi gitu ya. Karena kebanyakan angin, maka rupa itu mengalami perubahan. Fenomena materi atau ada juga yang mengatakan ini adalah sebuah fenomena. Jadi wikara rupa adalah fenomena fenomena materi bermutasi. Bermutasi. Itu. Atau materi perubahan. Kalau kita merujuk kalimat bahasa Pali, yang namanya wikara itu adalah artinya cara-cara khusus. Arti wikara dalam bahasa Pali adalah cara-cara khusus. Ada 3 kualitas rupa. 3 kualitas rupa ya yang memiliki cara-cara khusus. Yang pertama adalah rupa salahuta. Yang kedua, saya pakai tulisan yang sama tentu ya. Yang kedua tentu adalah kita bicara kalau ini adalah rupa salahuta adalah keringanan, maka yang kedua adalah rupasa muduta. Apa itu rupasa muduta? Rupasa muduta dalam atau dikenal sebagai kelenturan materi. Kelenturan materi. Yang ketiga, teman-teman, yang ketiga kan ada 3 nih, 1, ini 2, ini 3. Ya, ini 1. Gitu ya. Yang ketiga kalau kita lihat adalah
kelenturan, kecekatan materi. Kecekatan atau kalimatnya disebut rupasa, rupasa kamatana. Kama, kama, sorry, kama nyata gitu, sorry ya, kama nyata gitu ya, kama nyata. Rupasa kama nyata, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah kecekatan materi. Kecekatan, gercep gitu ya, kecepatan dari materi. Nanti kita akan lihat teman-teman ketiga jenis ini seperti apa fenomenanya ya. Nah, karena dia dibagi menjadi tiga, ya, rupasa lahuta, rupasa muduta, rupasa kamanyata, kamana nyata, dia berarti adalah kita bicaranya adalah apa sih mudita kelenturan materi atau kalimatnya sifat mudah dibentuk. Sifat mudah dibentuk. Kalau keringanan apa teman-teman? Keringanan atau sifat ringan? Sifat ringan. Tubuh punya ke yang disebut lentur. Kecekatan itu artinya lentur. Nah, sekarang Devi bisa tahu ya, tubuh kita ini kan bisa bisa ringan. Kalau kita meditasi piti ringan. Tubuh kita juga mudah dibentuk, mudah lentur. Makanya kita tahu misalnya ada senam-senam aerobik, senam-senam apa namanya yang dilombakan itu dengan kelenturan-kelenturan tubuh. Karena memang tubuh bisa dilenturkan, gitu ya. Nanti kita bicara nih satu persatu dari sisi konsepnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat wikara rupa tiga, maka kalau kita berbicara tentang kelenturan atau sorry, keringanan, maka lahuta adalah, saya tulis di sini ya. Kalau kita begitu, maka lahuta adalah kualitas keringanan. Kualitas keringanan. Gitu ya. Di dalam rupa dhamma, di dalam yang disebut kama, kadang yang disebut sebagai kalapa-kalapa tadi. Ini biasanya keringanan itu bukan berarti ringan saja, tapi juga bisa kadang tubuh terasa, kita rasakan berat, terasa berat. Kalau tubuh kita terasa berat, namanya kita memiliki sifat keringanan. Kadang-kadang ringan, kadang-kadang berat. Kadang susah bergerak, ya, susah bergerak, mager. Kenapa kita mager, susah bergerak? Karena kadang ada sifat rupa salahuta di situ. Pada saat kapan kita malas bergerak? Pada saat kapan kita merasa tubuh berat? Pada saat kita sakit. Ya, kalau kita sakit kan kita kan badan terasa panas, malas bergerak gitu kan. Terus juga tubuh terasa berat, kepala puyeng kan gitu kan. Itu karena ada sifat yang namanya sifat lahuta, rupasa lahuta. Tapi di dalam kategorikan sebagai keringanan tadi. Tapi kalau kita tidak sakit, kita sehat, maka kita pasti tubuh akan terasa ringan. Apalagi baru dapat apa namanya dapat gajian ya. Sekarang kan tanggal 31 ini Dev ya, gajian langsung langsung pada senang ya, tubuh jadi ringan. Betul, Mo. Nah, kalau kita melihat fenomena terkait dengan ini saya padu-padukan ya, buku-buku ini saya padu-padukan. Kalau kita melihat tentang fenomena bermutasi ini, ya kalau kita lihat ya, teman-teman, yang namanya fenomena bermutasi ini, kalau kita tubuh kita ringan nih, sebenarnya tubuh kita punya kemampuan untuk mencegah gangguan tubuh kita nih ya. Kalau kita memiliki yang namanya wikara rupa, maka tubuh kita ini sebenarnya, kalau kita punya wikara ya, kalau kita punya wikara, maka tubuh kita ini sebenarnya mempunyai kemampuan
mempunyai kemampuan untuk mencegah gangguan apapun yang memberatkan materi. Apapun yang memberatkan materi, gitu. Ya. Jadi teman-teman, kita tahu di sini. Makanya ketika kita merasa berat, maka dia mengeluarkan beban berat seperti apa? Dari materi kalau kita sudah di dalamnya apa? Kalau beban kita terasa berat, kan akhirnya jadi keringatan kita. Ya, kalau sakit kan berat nih kepala jadi keringatan. Nah, jadi artinya dia mengeluarkan beban berat dari materi kalau sudah ada di dalamnya, ya. Jadi dia bisa mengeluarkan seperti itu. Nah, tentu teman-teman akan berpikir kok tubuh bisa seperti itu. Karena kalau kita bicara tubuh yang disebut sebagai memiliki sifat wikara rupa tiga ini, maka wikara rupa tiga ini munculnya sejak setelah keluar dalam kandungan. Makanya dia baru bisa muncul yang disebut apanaan nipana rupa. Dia tidak menjadi objek daripada wipasana ya, karena memang munculnya tidak nyata gitu ya. Nah, kalau kita lihat di buku yang lain ya teman-teman, terkait dengan apa itu wikara rupa tiga. Nah, kita lihat dulu ya, saya pindahin ke sini saja ya, karena sudah kepenuhan. Berarti yang pertama adalah kondisi yang disebut sebagai rupasa lahuta. Gitu kan? Rupasa lahuta. Yaitu apa sih keringanan dari sebuah materi. Dari materi. Karena dia unsurnya elemen ringan, maka mestinya keadaan materi yang ringan ini disebut juga dalam bahasa Pali lahu bawo. Lahu bawo lahuta. Apa itu lahu bawo lahuta? Tidak berat seperti seorang yang sehat, kan? Tidak berat seperti orang yang sehat. Jadi kalau kita sakit, kita pasti berat tubuhnya ya. Atau yang kita berikutnya boleh juga bahwa rupa salahuta adalah materi yang kemunculannya gitu ya, berasal dari kondisi yang berlawanan dengan goncangan elemen. Dengan goncangan elemen. Ya, yang membuat terjadinya kelambatan tubuh. Yang membuat terjadinya kelambatan tubuh. Kita mager ya untuk sesuatu yang baru, untuk sesuatu yang rasanya kalau kita pengen sehat aja, pengen banyak gerak aja kita malas karena tidak terbiasa. Sehingga ketika kita bicara rupa salahuta, maka dia memiliki karakteristik, memiliki fungsi, memiliki manifestasi, dan memiliki sebab terdekat. Apa itu karakteristik daripada lahuta? Lahuta itu adalah kita mengalami yang namanya lahuta itu adalah keringanan ya. Karakteristiknya adalah tiadanya kelambanan. Kelambanan. Ya, kenapa tidak ada lamban? Tadi karena ringan tubuh ya. Fungsinya apa? Penghilangan sifat berat materi.
sifat berat materi. Gitu. Materi-materi tentunya. Dan fungsinya ngapain? Menghilangkan fungsinya adalah kan tiada kelembapan, terus menghilangkan sifat berat. Maka manifestasinya ya sekarang ya, manifestasinya adalah kemampuan melakukan perubahan. Kemampuan melakukan perubahan. Gitu teman-teman. Tentu perubahannya yang sangat cepat. Yang sangat cepat. Sebab terdekatnya apa? Sebab terdekatnya adalah materi yang ringan. Jadi tubuh kita ini ada ternyata ada yang ringan ya. Materi yang ringan. Ya, materi yang ringan. Itu ya teman-teman biar teman-teman tahu. Yang kedua, nanti teman-teman apa sih gambarnya lahuta di programnya Korudi? Gambarnya lahuta itu adalah wah ternyata belum bilang, belum bisa. Ternyata adalah gambar Korudi ya yang dibuat programnya Korudi dan dibikin gambarnya oleh Cilili adalah ini adalah gambarnya kalau teman-teman lihat seperti apa itu kelihatan nggak orang nari atau ada serbuk serbuk ini kan serbuk ada serbuk bunga kelihatan nggak serbuk bunga yang diterbangkan oleh angin karena ringan ini gambarnya kalau kita klik di sini maka muncullah rupasa lahuta yang artinya adalah unsur dan elemen gaya ringan atau keringanan gambarnya seperti ini gambarnya adalah gambar seperti kelopak bunga yang gampang ringan. Tapi untuk kasusnya Muduta, gambarnya adalah orang nari. Ya, orang nari. Kalau kalau ini adalah gambarnya orang cekatan. Ini gambarnya orang kelihatan nih saya gambarnya orang apa itu? Siapa yang bisa lihat itu teman-teman? Gambar orang sedang ngapain? Gambar orang sedang bergerak kali ya, itu nggak tahu ya. Nggak tahu ya, jelas ya begitu ya. Nanti kita lihat saja. Hmm. Ya, jadi teman-teman, ini adalah kalau dibuat dalam programnya Korudi, maka di gambar ini bulatan ini dilambangkan sebagai seperti kelopak bunga. Ada kembang yang mau berbunga terus kena ketiup angin jadi ringan, gitu ya. Oke, selanjutnya kita bahas yang kedua, yang ketiga, yang kedua. Rupasa muduta. Rupasa muduta. Apa itu rupasa muduta? Kelenturan materi tadi kan ya. Dia adalah kelenturan materi. Nah, dilihat dari hal itu, maka kalau kita apa sih yang disebut dengan kelenturan materi adalah sebuah keadaan materi yang lentur. Sebuah keadaan materi yang lentur. Karena di sebuah keadaan materi yang lentur, maka kalimat bahasa Palinya menjadi mudu bau. Mudu bau. Mudu bawa muduta. Gitu ya. Nah, dia tiadanya keadaan adalah sebuah tiadanya keadaan kasar gitu ya atau keras tuh ya keras em, seperti kulit yang telah digosok dengan baik seperti
kulit yang telah digosok dengan baik. Begitu teman-teman ya. Nah, dia memiliki perlawanan dari guncangan materi. Guncangan materi yang seperti apa, Romo? Yang membuat terjadinya kekerasan. Ya, gitu ya. Karena dia sifatnya lentur, maka guncangannya adalah lawannya adalah materi yang sifatnya kekerasan. Ya. Nah, apa itu karakteristik sebab terdekat dan manifestasinya? Kita lihat sekarang. Kalau kita lihat karakteristik, gitu kan, lalu fungsinya, lalu manifestasinya dan sebab terdekatnya kita lihat. Ya, kita lihat mereka seperti apa. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa yang namanya rupa samuduta atau kelenturan materi, maka dia memiliki sifat karakteristik adalah tiadanya kekakuan. Tiadanya kekakuan. Gitu ya. Terus fungsinya menghilangkan sifat kaku. Menghilangkan sifat kaku. Gitu ya. Karena dia menghilangkan sifat kaku, dari apa? Dari materi-materi tentu. Nah, manifestasinya seperti apa? Tiadanya hambatan, tiadanya hambatan, gitu ya, dalam semua perbuatan. Nah, ini artinya begitu tuh ya, kalau kita mau berbuat, mau buruk atau baik, kalau kelentur tiada hambatan. Karena kenapa kita bisa cepatan mukul apa namanya mukul nyamuk? Nah, karena ada namanya berupa samuduta, ya, kelenturan dari materi. Nah, sebab terdekat adalah materi yang lentur. Materi yang lentur. Tuh ya, begitu ya teman-teman ya. Sekarang ini digambarkan seperti apa? Tadi masih ingat nggak? Seperti apa itu yang namanya kelenturan? Orang sedang menari ya, kalau tidak salah. Betul nggak teman-teman? Gambarnya seperti apa? Ada yang lihat benar nggak? Orangnya seperti nari ya. Orang menari. Nah, kalau kita lihat nih, coba benar nggak orang menari ya? Maka kalau kita lihat di sini, ternyata yang namanya muduta, berupa samuduta, adalah elemen tegak menurut keadaan lentur batin karena ini seperti orang menari. Ya, seperti orang nari. Gitu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman harus tahu nih, di gambar ini ada di sebelahnya ada ini. Ini mesti gambar ini nggak ada nih ya, gambar bulatan besar. Artinya yang lentur itu, yang ringan itu, yang lentur itu, gitu ya, dan nanti yang memiliki kecekatan itu tidak apa yang memilikinya yaitu kaya winyati dan waci winyati. Kaya winyati dan waci winyati ini ada di sini. Ini kaya winyati, ini waci winyati. Maka yang namanya keringanan, keringanan tubuh gitu ya. Terus apa tadi? Kelenturan tubuh dan terakhir adalah kecekatan tubuh. Itu tubuh yang dimaksud di sini adalah baik itu waci maupun kaya. Begitu ya teman-teman ya. Apa kita selesaikan saja. Nah, lalu yang ketiga adalah kalau kita lihat yang ketiga, maka yang ketiga adalah terkait dengan eh, ya wika. Tadi kita bicara wikara rupa ya, lahuta, muduta dan yang ketiga apa? Kama nyata. Apa itu kama nyata? Kecekatan materi. Kecekatan materi, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bicara kecekatan materi, maka ini merupakan apa ya keadaan materi yang cekatan. Dia merupakan keadaan materi yang cekatan. Lalu atau kalau kalimatnya siap, siap atau sigap gitu ya.
siap bekerja, siap untuk bekerja gitu loh ya. Siap untuk bekerja. Dalam bahasa Abhidhamma namanya kama, kamanya, bawo, kama, nyata. Nah, gitu ya. Keadaan materi yang cekatan atau siap untuk bekerja. Tentu ini keadaan tubuhnya gimana, ya. Maka keadaan tubuh yang menyenangkan, keadaan tubuh pasti menyenangkan ya. Dan tubuh yang menyenangkan, keadaan tubuh yang menyenangkan untuk beraktivitas, gitu ya. Seperti emas yang sudah dimurnikan. Yang sudah dimurnikan. Oh, gitu ya teman-teman ya. Atau dibakar dengan baik. Dipahami sampai situ ya teman-teman ya. Nah, tentu kalau dia dibakar dengan baik, maka materi yang kemunculan ini berlawanan dengan materi yang apa? Kalau dia kecekatan, maka dia adalah ketidaksiapan tubuh untuk bekerja. Ini kan siap bekerja, tapi kalau ini adalah lawannya ketidaksiapan tubuh untuk bekerja. Apa karakteristiknya, apa fungsinya, apa manifestasinya, apa sebab terdekatnya? Yuk kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di bukunya Yang Mulia Sin Keminda, maka yang namanya karakteristik dari cekatan itu, kecekatan materi itu adalah kecekatan itu sendiri ya, ke apa cekatan, cekatan, cekatan yaitu sesuai dengan perbuatan tubuh jasmani, tubuh atau jasmani. Maka fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai penghilang sifat tidak cekatan. Penghilang sifat tidak cekatan. Tuh, ya. Manifestasinya gimana? Tiadanya kualitas lemah. Nggak ada lemah nih ya, karena cekatan. Maka sebab terdekatnya adalah materi yang cekatan. Gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat tadi, yang namanya, saya pakai hitam ya, yang namanya lahuta, muduta, kamanyata tadi, ketiga materi tidak saling menanggalkan. Ketiga materi ini adalah konsepnya tidak saling menanggalkan. Jadi yang namanya sifat cekatan, sifat lentur, sifat ringan, itu saling mendukung satu sama lain. Walaupun dia sudah saling meninggalkan, tapi bisa dibedakan. Nah, gambar ini tadi apa teman-teman? Orang seperti kerja, ya orang bekerja dengan cekatan. Bekerja, ini orang bekerja dengan cekatan. Gambarnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman sekarang selanjutnya kalau kita bicara kama nih, teman-teman nih kama. Kama itu tidak mampu untuk mewujudkan tiga jenis materi itu hanya arhat. Oh, gini-gini. Kalau kita bicara segi materi ya, teman-teman ya, yang namanya yang namanya eh, kaya apa lahuta, muduta dan kama nyata ini teman-teman adalah eh, oleh para yogi biasanya tiga materi yang ini ya.
itu hanya artinya kalau 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 kita bicara kan kan yang namanya tubuh ini kan ada tiga empat tubuh ini memiliki apa dipengaruhi oleh empat yaitu cuka ya kama cita kama utu dan ahara ya atau kita bilangnya saya bilangnya cita kama utu dan ahara dari kama saya pakai warna lain ya kan kita bicara bahwa tubuh ini kan dipengaruhi oleh kama cuka cita utu dan ahara cuka gitu ya maka untuk kama ini enggak yang namanya lahuta, muduta dan kama nyata tidak masuk dalam kategori kama. Tubuh itu tidak. Tapi dalam kategori adalah cita, utuh dan ahara saja. Ya. Tubuh yang ringan gitu ya. Tubuh yang cekatan karena hari ini karena iklimnya bagus. Tubuh yang ringan, tubuh yang cekatan karena apa? Karena dia makanannya enak. Tubuh yang ringan, tubuh yang cekatan. Kenapa? Karena pikirannya sedang tiong. Tapi tubuh yang ringan, yang cekatan, yang apa namanya, yang kelenturan, bukan karena karma, gitu ya. Paham nggak teman-teman sampai situ? Paham? Ci apa namanya, Devi gimana? Oke Paham, nggak? Bu. Oke. Hah? Oke, Romo. Pahami. Oke, itu sudah selesai. Sekarang kita lihat yang lakana rupa. Tapi sebelum kita bicara lakana rupa, ada yang mau tanya? Silakan. Teman-teman ada yang mau tanya terkait dengan uh, Wikara Rupa 3. Oh Romo, kenapa tadi pertanyaan gini kan? Romo kan itu kan ada 35 nih. Ya, kenapa kan sebenarnya kan yang disebut Wikara Rupa itu kan cuma 3 saja. Wikara kan cuma 3 ini. Satu, dua, tiga. Tapi yang namanya Lahuta, Muduta, dan Kama nyata bisa terjadi di Waci Winyati dan Kaya Winyati. Gitu. Sehingga dia gambarnya ditambah lagi di sini bulatannya. Nih, bulatannya ini. Ya tentu bulatan ini ya nggak, saya coba riset dulu ya. Nah, jadi teman-teman kalau kita bulatan ini kan saya udah sama pahami, saya belum ketemu Korudi. Ini bulatan ini sudah mestinya tidak usah, yang ini besar ini tidak usah, sama yang besar ini juga tidak usah. Cukup yang tiga ini saja. Ya. Jadi kita sudah bicara ini dari satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, kelompok enam, kelompok tujuh, kelompok delapan, kelompok sembilan, kelompok 10 sudah. Tinggal kita kelompok 11. Ya. Kita sudah bahas juga ini apa, definisinya apa, karakteristiknya apa. Berarti nanti rupa samudesa telah selesai nih hari ini ya. Rupa samudesa telah selesai. Rupa samudesa adalah berbicara tentang mengupas rupa secara lebih singkat, lebih jelas, lebih terinci. Dan kita tinggal ini lagi, lakana rupa 4 saja. Oke, tidak ada yang mau tanya? Kita lanjut ya, Devi ya. Baik. Selanjutnya, saya tidak bosan-bosan untuk apa namanya kalimatnya mengingatkan teman-teman gitu ya bahwa saya ulang lagi nih ya, kita bicara rupa ada 28. Rupa dibagi menjadi 5 bagian. Masih ingat ya? Oh, sini aja deh ya. Tuh, sini aja ya. Tuh ya. Rupa 28 itu dibagi nipana rupa dan anipana rupa. Membahas rupa secara lebih terinci, baru kita menggunakan metode ini. Rupa samu desa ya. Yang ini sudah kita bahas, merah ini selesai, finish. Sekarang kita tinggal ini. Ya, lakana rupa 4. Jadi lakana rupa 4 merupakan kelompok 11. Rupa yang 28 ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Nipana Rupa 18 dan Anipana Rupa 210 dibagi 11 kelompok, yaitu Mahabuta 4, Pasada Rupa 5, Gocara Rupa 4,
Bawa rupa 2, Hadaya rupa 1, Jiwita rupa 1, Ahara rupa 1, Pariceda rupa 2, Winyati rupa 2, Wikara rupa 3. Dan ini yang terakhir ya, Lakana rupa. Nah, sekarang kita lihat apa itu Lakana ya. Maka teman-teman, yang terakhir kelompok 11 adalah, kalau kita bicara kelompok 11, maka kelompok 11 merupakan kelompok terakhir di mana mengupas lakana rupa. Lakana rupa 4. Nanti bentuk gambarnya ini. Pasaya, Santati, Jarata, Anicata. Kita lihat ya, 4 ini kita lihat. Nah, sekarang kita lihat definisi apa itu yang disebut sebagai lakana rupa. Jadi biar teman-teman tahu ya. Jadi kalau teman-teman tahu yang namanya lakana itu adalah karakteristik dari fenomena materi. Boleh ya dikatakan begitu ya. Karakteristik eh, karakteristik dari fenomena fenomena materi. Ya, lakana rupa itu adalah karakteristik dari fenomena materi. Nah, sekarang tinggal pertanyaan begini. Eh, kenapa itu punya, karena apa itu karakteristik ya? Karakteristik itu adalah ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum gitulah ya. Dari semua kondisi. Nah, fenomena materi ini disebut juga fenomena materi, boleh ya? Fenomena materi. Atau dalam istilah dhamma namanya rupa dhamma. Boleh ya? Rupa dhamma. Adalah apa? Yang pertama, saya pakai merah ya. Rupa dhamma yang pertama adalah uh, upacaya rupa. Orang bilang kemunculan atau kalimatnya produksi rupa. Produksi. Yang kedua adalah kontinuitas. Dikenal sebagai santati. Apa continue ya, kontinuitas atau keberlangsungan. Continue ya. Yang ini, yang bulatan terakhir, ketiga adalah eh, kita bicaranya adalah pelapukan. Pelapukan itu dalamnya jarata. Jarata rupa. Atau dikenal sebagai pelapukan. Ada buku lain penuaan. Dan yang terakhir adalah ketidakkekalan. Dikenal sebagai anicca tak rupa. Nah, kalau teman-teman lihat begini ya, maka teman-teman akan tahu nih. Ternyata semua rupa yang 28 itu hanya dibagi, kalau kita kan belajar materi nih, saya anggap di sini ya. Kita kan di dalam tubuh kita ini kan ada materi dan batin kan? Ada jasmani, ada batin gitu kan? Nah, batin kita ini harus disadari sebagai apa? Anicca, dukkha, dan anatta. Atau kalau kita tidak bidama, kita bilang jadi upada, titi, bangga gitu kan? Muncul, berlangsung, dan lenyap.
ternyata di jasmani juga dilakukan hal yang sama. Jasmani dibagi empat, yaitu upacaya, santati, jarata, anicata. Jadi empat ya ya. Saya pakai warna lain. Jadi empat dia nih. Upacaya, santati, jarata, anicata. Tuh ya. Cuman di sini kategori upacaya dan santati ya ini masuk kategori di upada kemunculan. Tapi yang santati dan jarata masuk ke dalam kelompok titi keberlangsungan. Bangga lenyap masuk dalam kelompok anicata. Sama aja sih sebenarnya ya. Kenapa kok bisa ada keberlangsungan? Karena rupa itu prosesnya kan kalau kita bicara rupawiti kan proses rupa itu berlangsung eh, berapa 17 gerbong kali 3 pada titik bangga. Ada 51 kemunculannya sehingga tubuhnya bisa kita lihat gitu ya, teman-teman. Nah, kita bahas satu-satu ya. Bahas satu-satu. Jadi kita bicara lakana rupa. Kalau kita bicara lakana rupa 4. Karakteristik rupa cuman apa? Yang bulatan pertama apa tadi? Apa tadi? Produksi atau upacaya rupa. Ini produksi ya, upacaya rupa. Kita bahas deh satu-satu. Ini adalah upacaya rupa. Atau ada yang kalau kita di buku kita namanya rupasa upacaya. Gitu ya. Apa itu rupasa upacaya? Maka kalau kita bicara rupasa upacaya adalah produksinya materi. Tuh, produksi materi dia. Apa itu produksi materi? Merupakan proses pengakumulasian. Ya, proses pengakumulasi atau upacayana upacai. Nah, kenapa bisa begitu? Karena sejak Pati Sandi. Apa itu Pati Sandi? Masih ingat teman-teman? Pati Sandi itu apa? Sejak lahir ya. Sejak lahir hingga muncul mata, ya, mata dasaka, sota dasaka, terus sampai Pasadaripa muncul gitu ya. Maka kemunculan materi ini ya di sepanjang waktu, di sepanjang waktu sehingga Urupasa Upacaya dikenal sebagai produksi. Kalimatnya begitu, produksi. Ya, setelah produksi terusnya langsung disebut sebagai keberlangsungan gitu ya. Nanti kita lihat apa itu karakteristiknya. Satu-satu aja ya. Maka kita bicara karakteristik, fungsi, manifestasi, sebab terdekat. Nah, kita lihat nih. Kalau kita bicara karakteristik, maka dia melakukan akumulasi. Lalu fungsinya sebagai apa? Menyebabkan materi-materi bangkit. Menyebabkan materi-materi bangkit. Gitu ya. Sejak awal. Sejak awal. Manifestasi apa? Sebagai peluncuran.
sebagai peluncuran atau sebagai keadaan materi yang lengkap. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sebab terdekatnya adalah materi yang telah dihasilkan. Gitu. Kalau kita lihat buku yang lain, kenapa disebut sebagai produksi? Karena kemunculannya pertama kali dari materi. Jadi ini fenomena pertama kali. Ya, karena disebut makanya sebagai rupa sa upacaya. Ya. Tapi kalau kita lihat nanti dari bukunya misalnya saya Susila, maka kita bisa melihat yang namanya produksi, kita lihat buku yang lain ya, karena kita bicara yang namanya produksi itu apa sih gitu ya. Kita lihat nih. Di buku saya Susila, saya pakai warna biru. Nah, kalau kita lihat di buku saya Susila, teman-teman, bahwa yang namanya produksi ini adalah kemunculan awal materi. Kemunculan awal materi di dalam proses materinya. Tuh ya, seperti itu teman-teman. Oh, ternyata begini teman-teman. Ternyata produksi dan kontinuitas itu adalah bagian dari proses yang sama. Berarti saya salah. Ini ternyata ini dan ini masuk dalam kategori upada kemunculan. Jarata baru keberlangsungan. Titik. Dan anicata berarti baru bangga. Ya, saya koreksi ya teman-teman ya. Saya salah. Setelah saya baca ternyata yang namanya upasaya, santati adalah bagian dari proses yang sama. Dalam buku saya Susila begitu ya. Dia merupakan proses yang sama gitu ya. Ini kemunculan awal materi dan kita jadi yang kedua produksi plus keberlangsungan ya. Upasaya santati plus santati. Keberlangsungan merupakan proses yang sama. Seperti itu ya teman-teman ya. Dia merupakan proses yang sama. Oke, yang berikutnya adalah ini kita bulatan pertama yang disebut sebagai rupasa upacaya. Rupasa upacaya adalah produksi atau kemunculan. Gambar yang dibuat oleh Korudi adalah seperti kita nanam biji ini. Nanam kayaknya, nanam pohon. Lihat yuk. Nih, teman-teman ya. Jadi ini ceritanya ini biji apel gitu ya atau biji apel kita makan ada bijinya, bijinya kita pisahin lalu kita tanam. Tuh, begitu teman-teman. Jadi itu supaya teman-teman hmm, bisa paham bahwa ini adalah apel nih, apel dikata tanda panah, ya lalu bijinya diambil lalu ditanam. Sehingga jadi artinya adalah rupasa, boleh pakai rupasa, hanya boleh pakai upacaya. Tapi kalau guru saya mengajarkan pakai kalimat ini paling rupasa upacaya. Kalau upacaya doang boleh Romo boleh karena di buku yang lain juga ada yang menulisnya hanya sebagai upacaya saja. Ya teman-teman ya. Nah itu sudah muncul ya. Sekarang ternyata rupasa upacaya dan ini setelah ditanam maka dia keluar biji pohon. Tuh bijinya mulai mulai tumbuh, mulai bertunak. Maksudnya pohon kecilnya sudah mulai tumbuh. Ini adalah pohon kecil. Pohon kecil ini dapat dari mana? Dari biji ini. Ya makanya yang kedua adalah rupasa santati. Dan ternyata yang namanya rupasa santati dan rupasa upacaya dua ini merupakan satu kesatuan dari yang namanya
produksi gitu ya. Ini dibedakan begitu saja. Jadi yang kedua, teman-teman gambar ini ya. Ini kan berarti yang pertama gambarnya ya. Jadi lakana rupa ada empat ya. Ya ada empat ya. Yang pertama adalah rupasa, rupasa, rupasaya. Rupasa, upasaya. Sudah nih ya, clear ya. Ini gambarnya apa teman-teman? Gambarnya adalah tentang dari biji apel ya. Ini sudah kita bahas. Yang kedua sekarang adalah rupasa santati. Ini dikenal sebagai rupasa santati. Apa sih rupasa santati itu? Dikenal juga sebagai kontinuitas. Kontinuitas dari fenomena materi. Itu, teman-teman. Atau dikenal sebagai santati ya. Nah, pada aspek fenomena ini, teman-teman ya, merujuk pada kemunculan tadi ya. Ini dan ini sama. Ini dan ini adalah sejenis. Ya, ini adalah kemunculan, produksi. Produksi dan kontinuitas sejenis. Ya, dia masuk ketika ini muncul pasti akan berlangsung. Pada momen apa? Tentu pada rupa-rupa dhamma di sini ya. Rupa-rupa dhamma itu adalah kelompok-kelompok dhamma maksudnya ya. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau kita bicara tadi, yang namanya rupasa upacaya dan rupasa santati masuk ke dalam kategori apa fenomena yang namanya upada kemunculan ya begitu teman-teman. Nah teman-teman kalau kita lihat sekarang apa itu yang disebut sebagai rupasa santati ya. Kalau kita lihat rupasa santati di sini teman-teman uh, oh ya saya sebentar sebelum saya lanjut karena ini ada buku kita sudah kita bikin ya teman-teman ya. Ini dulu ya, mohon maaf ya, produksi saya kurang. Tadi saya tidak lihat. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman ya, menurut kitab Dhamma Sanggani ya, bahwa rupa saya upasaya ini adalah produksi materi yang berakumulasi dari indriawi, landasan-landasan indriawi. Munculnya bisa berulang kali sehingga bisa tumbuh. Itu ya tambahannya. Saya takut salah ya. Nah, sekarang kita berbicara ini ya, yang namanya rupasa santati atau kontinuitas fenomena materi atau di buku kita namanya adalah kesinambungan materi. Kesinambungan materi. Ya, kalau kita bicara kesinambungan, maka tentu dia memiliki karakteristik, memiliki fungsi, memiliki manifestasi dan sebab terdekat. Apa sih rupasa santati itu karakteristiknya? Keberadaan materi. Keberadaan materi. Fungsinya apa? Sebagai kelanjutan proses. Lalu tanpa pemutusan manifestasinya. Dan sebab terdekatnya adalah materi yang telah dalam kelanjutan proses. Materi yang telah dalam kelanjutan proses.
Nah, di dalam kitab Dhamma Sanggani nanti kita berbicara bahwa yang namanya rupa sasantati ini, kitab Dhamma Sanggani ya, kitab Dhamma Sanggani ini. Yang namanya rupa sasantati ini adalah kesinambungan materi. Kenapa disebut? Karena materi yang berakumulasi. Berakumulasi dengan apa? Dengan kesinambungan materi atau dengan keberlangsungan. Hampir sama sih ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kenapa dia sebagai sebuah penggabungan gitu ya? Diibaratkan seperti kalau yang namanya produksi itu pada saat apa? Ini pada saat eh, produksi itu seperti air saat air telah penuh. Kalau kita kan ngisi air nih, ya telah penuh. Tapi kalau santati adalah saat air mengalir setelah meluap. Kita ngisi air nih, ya. Setelah penuh itu namanya adalah proses yang namanya upacaya di kitabnya. Upacaya itu setelah penuh. Tapi kerannya nggak ditutup nih, sehingga airnya terus meluber. Air yang terus meluber mengalir ini disebut adalah sebagai santatinya. Makanya dia menjadi satu kesatuan. Ya, dipahami ya teman-teman. Sebagai satu kesatuan. Kita lanjut, dua lagi materi lain selesai. Ya, kita bisa tanya jawab dan 2 minggu lagi kita bisa berbicara tentang materi rupa wibangga ya. Jadi kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah rupasa jarata penuaan. Jarat itu tua ya, atau dikenal sebagai kelapukan materi. Materi kita cepat atau lambat bisa lapuk ya. Jadi nggak ada, walaupun Anda bekerja keras untuk tidak mengalami penuaan, tapi dia akan mengalami kelapukan ya. Kalau kita bicara apa itu pelapukan, nah pelapukan adalah penuaan. Oh, kita pasti tua ya. Penuaan dari apa? Dari materi-materi yang eksis tentu. Hanya untuk sesaat. Sesaat semata. Dalam kondisi menuju kehancuran. Dalam kondisi menuju kehancuran. Atau kelenyapan masing-masing. Jadi teman-teman jangan, nggak usah worry ya, karena namanya rupa. Rupa itu adalah rupa itu adalah hmm, memiliki 4 komponen sifat lakana, yaitu upasaya produksi, santati berlangsung, jarata penuaan. Dan mungkin di antara kita sebagian masih sedang menuju ini ya, penuaannya. Apa itu karakteristiknya? Kita lihat sekarang ya. Apa itu karakteristik, apa itu fungsinya, apa itu manifestasinya, apa itu sebab terdekatnya. Kalau kita bicara tentang jarata, penuaan atau kelapukan, maka fungsinya adalah kematangan dari materi. Karena matang jadinya benua ya. Kematangan materi. Lalu fungsinya sebagai membawa ke dekat penghentian. Membawa ke dekat penghentian. Tuh, ya. Fungsinya seperti itu. Lalu manifestasinya kelenyapan kondisi. Kelenyapan kondisi materi yang baru walaupun tanpa kelenyapan.
Itu ya teman-teman ya. Ya, tanpa kelenyapan karakteristiknya alami. Karakteristiknya alami. Seperti apa? Seperti seperti kondisi padi yang sudah tua, ya. Padi yang sudah tua kan lebih lama akan nunduk dan menguning lalu dia akan apa namanya? Kalau sudah menguning kan sudah nggak bisa tumbuh lagi ya. Lalu sebab terdekatnya sebagai apa? Sebab terdekatnya adalah materi yang sedang dimasak. Materi yang sedang dimasak. Tuh gitu teman-teman ya. Nah, di dalam kitab Damasanggani, pelapukan materi ini seperti apa? Kita lihat ya. Saya pakai hitam. Menurut kitab Damasanggani, yang namanya kelapukan adalah merupakan materi usia tua. Usia tua, kata kitab Damasanggani. Keadaan yang sudah tua. Keadaan yang sudah tua atau keadaan usia tua. Atau keadaan usia tua dipahami sebagai keadaan usia yang sudah tua atau keadaan ulang ya bersamanya keadaan usia tua. Ini kan ada kalimat sudah, ini enggak ya. Usia tua apa ya? Usia tua, keadaan sudah usia tua. Oh ya, materi yang sudah tua itu misalnya apa? Kalau kita lihat teman-teman keadaan yang sudah tua itu seperti misalnya uban, kulit berkeriput, terus apalagi mudah rontok atau patah rambutnya gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dikatakan seperti itu. Nah, ini dipahami sebagai menuju penuaan. Jadi seperti itu teman-teman. Dan kita pasti akan melewati waktu itu. Penuaan akan kita alami. Penyusutan usia akan berlangsung. Usia kita semakin berkurang. Dan seluruh kematangan indera kita juga mulai akan mengalami kelemahan. Ya, kalau dulu kita belum punya pabrik gula, sekarang sudah punya pabrik gula. Ya, dulu perutnya nggak pernah ada asam, sekarang perutnya ada asam lambung. Dulu kakinya nggak ada urat, sekarang ada asam urat, gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami, teman-teman ya. Kondisi kita ini sepertinya. Dan kalau kita melihat materi yang dibuat oleh Perudi, maka yang namanya Jarata ini seperti apa? Gambarnya ya. Gambarnya adalah seperti nih, pohon yang sudah berbuah, sedang proses berbuah. Supaya apa namanya? Udah mau rontok gitu ya, udah mau rontok. Sementara nanti anicatanya adalah pohon yang kering. Kenapa dilambangkan sebagai pohon supaya mudah kita pelajari ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, yang berikutnya, yang terakhir kita sudah kelarkan ya. Yang terakhir yang keempat adalah terkait dengan rupasa anicata. Nah, rupasa anicata adalah ketidakkekalan dari materi. Kita menyadari ini ya. Ketidakkekalan dari materi. Itu ya teman-teman ya. Dhamma ini dikatakan sebagai tidak kekal. Atau dikatakan juga sebagai apa? Ini sebagai tidak kekal. Karena kenapa tidak kekal? Tidak kekal. Karena apa? Karena tidak bisa didekati
oleh keadaan yang kekal. Ya, dan stabil tentu. Nah, dia memiliki karakteristik, memiliki fungsi, memiliki manifestasi dan sebab terdekat. Gitu ya. Apa karakteristik dari rupa anicata? Anicata ya. Maka dikarakterisasi adalah kehancuran total. Kehancuran total. Sebentar lagi kita ya. Lalu menenggelamkan materi. Fungsinya adalah menenggelamkan materi. Lalu apalagi fungsi manifestasinya? Manifestasi adalah kehancuran dan kelenyapan materi. Dan kelenyapan materi. Materi. Sebab terdekatnya apa? Materi yang sedang mengalami kehancuran. Materi yang sedang mengalami kehancuran total. Kehancuran total. Jadi sifat dari materi seperti itu, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat di Dhamma Sanggani nanti, ya, atau kita lihat kitab suci Dhamma Sanggani, di kitab Dhamma Sanggani dikatakan bahwa yang namanya proses kehancuran, ketidakkekalan materi adalah kehancuran, kelenyapan, lalu terurai gitu ya, peruraian gitu ya, atau juga eh, peruraian total materi, peruraian atau juga koma atau peruraian total materi, koma, ketidakkekalan, ketidakkekalan, ketidakkekalan. Ya, ayat berupa apa? Kemusnahan. Kita akan mengalami ya, seperti itu. Karena kita akan mengalami ketidakkekalan dan kemusnahan, maka selesailah materi ini. Itu eh, Ci Devi. Oke, terima kasih banyak kepada Romo atas penjelasannya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8.45, maka kita langsung buka sesi tanya jawab ya Romo. Oke, kepada Romo, Ramani, Bapak dan Ibu sekalian, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung di-unmute audionya. Silakan kepada yang ingin bertanya. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum ada pertanyaan nih, Romo. Diam tanda mengerti atau tanda tidak mengerti nih? Apakah dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Silakan yang mau tanya, teman-teman. Atau karena mau wesakan, jadi nggak mau tanya. Pikirannya fokus rapat semua, Romo. Iya. Oh, Ya, Oke. silakan mau. Ramani Capipung. Oh gitu, lakana rupa ini sama juga dengan jalannya proses kematian ya, Mo ya. Sebenarnya Kalau proses dilihat dari kelapukan, ya. ya menuju Jadi karena yang kematian. disebut lakana itu ya, Ramani ya, yang disebut lakana itu adalah karakteristik dari serupa itu sebenarnya semua rupa sama semua rupa dan semua batin itu sama ya.
dia pasti akan mengalami kemunculan, keberlangsungan, dan kelenyapan. Jadi Nah, sama dengan pada kematian ya. rupa yang kita banggakan ini akan mengalami seperti ini kan, tinggal prosesnya aja kan. Coba ya, kita kan masih bangga, kita menganggap bahwa tubuh kita ini kan tubuh yang sama waktu beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau kita lihat foto kita kan, tubuh kita mengalami perubahan setiap saat. Dan tubuh yang kita banggakan ini kan sebenarnya akan juga mengalami kelapukan, kehancuran, dan kelenyapan kan. Makanya selagi tubuh ini sebelum mengalami kelapukan dan kehancuran, mari kita gunakan tubuh ini untuk melakukan kebaikan, menopang batin supaya batin tetap terus terjaga. Gitu mungkin Ramani. Iya, Mas. Makasih, Mas. Iya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Ada yang mau tanya lagi? Atau kita meditasi? Sepekan meditasi menuju Waisak ya, Romo. Iya, Oke, ini udah mau Waisak ya. iya. Kita buka Semoga kesempatan Waisak ini terakhir bisa nih. membawa keberkahan buat kita semua ya. Sadu, sadu, sadu. Ya, satu. Dari Romo Ramani, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi nih Romo. Cepat sekali hari Oke, ini. nggak apa-apa. Oke, terima kasih kepada Romo Ruby atas penjelasannya. Sebelum kita Ya, menutup kelas, apakah ada pesan untuk kita semua nih Romo? baik, terima kasih. Saya tahu ini kondisi yang sangat sulit menjelang libur panjang gitu ya, menjelang Waisak. Eh, eh, Mudah-mudahan tetap semangat karena tadi tubuh ini kan sebenarnya kan memiliki lahuta, mudita, dan kama nyata. Tubuh juga selain mengalami itu, juga tubuh juga akan mengalami kelapukan dan kehancuran. Dari materi yang sudah kita pelajari 28 materi ini, maka mudah-mudahan kita punya pemahaman baru atau pengertian baru bahwa enggak ada yang pantas dan layak kita banggakan dari tubuh ini. Ya, karena tubuh ini cepat atau lambat dia akan mengalami yang namanya kelapukan dan kematian. Dan mohon maaf ya, tubuh ini mengalami kelapukan dan kematian, dia tidak menunggu tua loh, ya. Tidak menunggu usia senja, tidak menunggu usia batas gitu ya. Karena banyak orang mengalami kelapukan santati jarata anicata dan upasaya santati jarata dan anicata itu tidak hanya menunggu tua, tapi saksi bisu bisa kita lihat di tempat-tempat rumah-rumah duka bahwa banyak orang mengalami upasaya santati jarata dan anicata tidak menunggu tua, tidak menunggu usia senja. Nah, itu harapan saya buat kita semua. Mari kita gunakan tubuh ini dengan bijaksana, dengan baik. Tubuhnya harus kita topang dengan ahara, dengan makanan, tapi juga tubuhnya harus kita topang dengan kutu keadaan, harus kita topang dengan keadaan, dengan cita yang baik, dan harus dengan kama yang baik. Sehingga akhirnya tubuh ini bisa menopang batin, batin yang sehat tentu akan membuat kita memiliki sekedar pengetahuan, memiliki pandangan benar bahwa kehidupan ini hanyalah sebuah fenomena, hanyalah sebuah fata morgana. Gitu saja. Selamat Hari Suci Waisak buat teman-teman semua. Semoga Waisak membawa keberkahan. Sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih banyak Anumodana kepada Romo Ruby. Semoga kita semua bisa semakin semangat dalam mempelajari dan juga mempraktikkan Dhamma. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan pada malam hari ini dengan membacakan Patidana dan Nama Karagata secara bersama-sama. Handamayang Patidanang Karumase Punya sidani katasa yananya ni kata nime tesanca bagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawan taca
Maihang mata pita dayo, ditame capya ditawa, anye maja tawe rino, sata tithan tilo kasming, te buma catuyo nika, pance kaca tuwo kara, samsaranta bawa bawe, nyatange patida name, anu modam tute sayang ye cimang na paja nanti dewa tesang niwe dayung maya dina na punyanang anu moda na hetuna sabe sata sada hontu awera sukhaji wino kema padan japa pontu te sasasi jatang subah. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa, budang bhagawantang abiwa demi. Swakato bhagawata damo damang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sanggo sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke. Terima kasih, Mo.